Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Senang sekali di kesempatan hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali tentu saja di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saat sekarang ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mengembangkan paragraf. Tentu saja untuk Anda bisa menyimak beberapa informasi berikut. Dan saat ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan paragraf, pada dasarnya memang ketika kita menulis karya ilmiah itu awal dari kita merangkai kata-kata menjadi kalimat, kemudian kalimat kita rangkai menjadi paragraf. Di dalam sebuah paragraf hanya ada satu pikiran utama. Sekali lagi saya tanamkan bahwa setiap paragraf itu selalu ada satu pikiran utama. Dan juga kemudian beberapa pikiran penjelas. Jadi kerangka di dalam sebuah paragraf itu adalah satu pikiran utama, di mana kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat-kalimat dari pikiran-pikiran penjelas yang menjelaskan dari pikiran utama. Itu kerangkanya. Contoh, pikiran utama, keindahan alam yang mengecewakan. Itu pikiran utamanya. Kemudian pikiran penjelasnya, kita bisa memasukkan beberapa hal yang berkaitan dengan alam yang mengecewakan. Bisa dari manusia telah mengubah segala-galanya, dari yang semula alam itu begitu indah, tapi karena ulah tangan-tangan manusia tentu saja ada banyak hal yang mengecewakan. Karena apa? Karena manusia telah mengubah segala-galanya. Kemudian kita lihat hutan, sawah, ladang mulai tergusur. Dan kemudian pikiran penjelas yang lain, pohon sudah mulai tidak ada. Ini kerangka ya, jadi sebelum kita menulis paragraf nggak ada salahnya kalau kita membuat kerangka. Karena apa? Kita akan membuat sebuah paragraf di mana paragraf tersebut adalah satu kesatuan dari satu pikiran utama yang dilengkapi dengan pikiran-pikiran penjelas. Kemudian pikiran penjelas lainnya dari keindahan alam yang mengecewakan itu pagar bunga telah berganti. Jadi kita mengilustrasikan bahwa alam yang saat ini kita lihat itu sangat-sangat mengecewakan, karena dulu ketika kita melihat pagar ada di sekeliling rumah di kampung-kampung, sekarang sudah berubah. Dari yang semula kita melihat bunga ataupun juga hijaunya dedaunan yang digunakan sebagai pagar rumah, sekarang sudah berganti dengan bangunan-bangunan kokoh atau pagar-pagar besi. Kemudian pikiran penjelas yang lain adalah pembangunan gedung-gedung mewah. Kita bisa lihat situasi alam yang memang saat sekarang ini sudah berubah. Jadi ini merupakan penjelas dari pikiran utama yang tadi sudah kita utarakan. Jadi pada intinya ketika kita membuat kerangka paragraf, secara otomatis kita buat satu pikiran utama dulu, baru setelah itu apa sih sebetulnya yang ada di lingkup pikiran utama tersebut. Pengembangan paragraf bisa berdasarkan teknik, juga bisa berdasarkan isi paragraf. Kalau misalnya berdasarkan teknik, kita bisa membuat secara alamiah, yaitu urutan ruang. Tekniknya kita mau masuk ke suatu ruang, kita mau bercerita, kita mau menulis dari sisi mana dulu, kita urutkan. Kemudian urutan waktu juga seperti itu, ketika kita akan berbicara tentang waktu, kita urutkan dari mulai pagi, siang, sore, malam, larut malam. Tidak, ketika kita mengurutkan pagi, siang, malam, sore. Jadi secara teknik kita bisa membuat tulisan dalam sebuah paragraf berdasarkan urutan waktu. Kemudian bisa juga paragraf yang kita buat itu bisa dari klimak ke anti klimak, atau sebaliknya dari anti klimak ke klimak. Bisa juga dari hal umum ke khusus, atau bisa juga dari hal khusus ke umum. Kalau misalnya berdasarkan isi, ketika kita membuat kerangka paragraf, bisa menuliskan di dalam sebuah paragraf tersebut memperbandingkan antara dua hal dan juga bisa mempertentangkan. Jadi terserah ketika kita menyusun sebuah paragraf, urutannya mau seperti apa. Apakah kita memperbandingkan atau mempertentangkan? Itu kalau misalnya berdasarkan isi. Kemudian bisa juga analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi luas dan juga klasifikasi. Ini secara alamiah tadi, kalau misalnya kita berdasarkan teknik untuk urutan waktu, untuk ruang,
yang membaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang. Misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri dan sebagainya. Jadi akan lebih efektif ketika kita membuat sebuah paragraf itu berdasarkan urutan ruang, itu benar-benar tertata, benar-benar urut. Kalau misalnya urutan waktu, tadi secara urutan kronologis ya, yang menggambarkan urutan terjadinya sebuah peristiwa, perbuatan ataupun juga tindakan. Urutan waktunya secara alamiah. Kalau berdasarkan teknik dari klimak dan anti klimak, pikiran utama mula-mula diperinci dengan gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya. Jadi dari sesuatu yang mungkin mula-mula diperinci dengan hal-hal yang sederhana, naik ke tingkat berikutnya sampai ke klimaks, atau barangkali kita klimaks dulu, turun jadi anti klimaks. Ini kalau berdasarkan teknik. Kalau misalnya umum ke khusus atau khusus ke umum ke khusus, itu pikiran utama diletakkan di awal paragraf ya, kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana letak kalimat utamanya. Nah, umum ke khusus itu biasanya pikiran utama atau kalimat utama diletakkan di awal paragraf, baru selanjutnya kita buat perincian-perincian. Saya ambil contoh sajalah, misal faktor-faktor yang mempengaruhi turun hujan misalnya, baru perinciannya kita taruh setelah kalimat utama. Dari khusus ke umum dimulai dengan perincian-perincian dan diakhiri dengan pikiran utama. Bisa juga di akhir paragraf demikian faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini dari khusus ke umum. Kemudian kalau berdasarkan isi bisa perbandingan dan juga pertentangan. Ini untuk menambah penjelasan paparan penulis berusaha membandingkan atau mempertentangkan dua hal yang sama atau yang berbeda. Membandingkan ataupun juga mempertentangkan. Kita bisa loh ya membuat paragraf dengan isi seperti itu. Kalau berdasarkan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenali umum dengan tidak atau kurang dikenali umum. Jadi ketika kita ingin menuliskan sesuatu, barangkali produk kita mungkin orang belum mengenal produk kita. Apa itu batik kita kayak gitu. Nah, kita bisa mengambil batik-batik yang sudah terkenal dulu, baru setelah itu kita memperkenalkan batik kita misalnya. Ini untuk mempermudah agar analoginya ataupun juga apa yang ada di benak pembaca itu langsung, oh ini toh batik. Gunanya untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Jadi fungsinya adalah ketika kita menuliskan di dalam sebuah paragraf hal-hal yang sifatnya sudah dikenal terlebih dahulu, baru kita memunculkan apa yang akan kita perkenalkan di situ. Fungsinya adalah untuk agar orang image-nya lari ke topiknya dulu ataupun juga hal-hal yang lebih dikenal dulu. Kemudian kalau berdasarkan isi dengan contoh-contoh, di mana sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, kadang-kadang memerlukan contoh-contoh konkret. Kita membuat sebuah paragraf contoh-contoh di situ. Jadi hanya contoh-contohnya saja. Jadi ketika kita akan beralih ke topik ataupun juga pikiran utama yang lain, turun saja ke paragraf berikutnya. Bisa juga di dalam sebuah paragraf tersebut berisi tentang sebab dan akibat atau sebaliknya, di mana hubungan kalimat dalam sebuah paragraf itu dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat bisa berfungsi sebagai pikiran penjelas. Dapat juga sebaliknya ya, bisa akibatnya dulu baru kita menerangkan sebabnya. Kalau definisi luas, ini fungsinya untuk memberikan batasan tentang sesuatu di mana penulis menguraikan dengan beberapa kalimat bahkan beberapa alinea ya. Kita mendefinisikan sesuatu, jadi ketika kita ingin menuliskan sesuatu secara luas, nah kalau misalnya masih memungkinkan untuk bisa bertahan di dalam satu paragraf tersebut, kita tetap di paragraf tersebut. Tetapi kalau misalnya sudah beralih ke topik yang lain, walaupun ini masih definisi luas, kita beralih ke paragraf berikutnya. Bisa juga di dalam sebuah paragraf itu berisi tentang klasifikasi. Di sini dalam pengembangan karangan kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Kita mengklasifikasikan persamaan. Kemudian pengelompokannya ini biasanya diperinci lagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi
mengklasifikasikan sesuatu bisa kita taruh di dalam satu paragraf, tapi kalau misalnya kita ingin lebih memperdalam lagi, bisa juga kita masukkan ke dalam paragraf tersebut, tetapi ketika ternyata itu sudah tidak relevan dengan pengklasifikasian yang kita buat di paragraf sebelumnya, akan lebih bagus ketika kita turun ke paragraf berikutnya. Itu tadi tentang bagaimana kita membuat paragraf berdasarkan isi dan klasifikasi. Ini jenis paragraf ketika kita berdasarkan tujuan dan sifatnya, itu ada beberapa. Yang pertama deskripsi, kemudian narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Nanti lebih detailnya kita ke pertemuan yang lebih kita detail di ini ya. Yang pertama deskripsi. Deskripsi itu paragraf di mana isinya sebetulnya melukiskan sesuatu. Ini secara singkat saja. Kemudian narasi ini biasanya berisi tentang sesuatu, biasanya ke tulisan-tulisan ataupun juga paragraf-paragraf yang sifatnya fiksi ya. Eksposisi itu paragraf di mana paragraf tersebut berisi tentang paparan, kita menjelaskan sesuatu, tetapi di dalam paparan itu kita hanya menjelaskan sesuatu saja. Tidak ada unsur ajakan, tidak ada unsur untuk mempengaruhi, tapi setidaknya kita hanya memaparkan walaupun secara detail, tetapi hanya sekedar memaparkan tanpa ada tujuan yang lebih lagi. Tujuannya hanya memaparkan. Sementara argumentasi ini paragraf di mana isinya adalah pendapat ataupun juga argumentasi kita tentang sesuatu hal. Kalau persuasi itu sebetulnya hampir sama dengan eksposisi ya. Kita memaparkan sesuatu, kita menjelaskan tentang sesuatu, tetapi di balik penjelasan yang kita sampaikan itu ujung-ujungnya kita memiliki tujuan, yaitu untuk mengajak seseorang ataupun juga mempengaruhi seseorang agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Jadi perbedaan dengan eksposisi dan persuasi itu sebetulnya sama ya, kita memaparkan sesuatu sejelas-jelasnya, tetapi kalau eksposisi hanya sekedar kita menginformasikan sesuatu itu kepada pembaca. Tapi kalau persuasi, selain kita menginformasikan sesuatu ke pembaca, selain kita menjelaskan sesuatu sedetail-detailnya ke pembaca, ujung-ujungnya nah kita minta pembaca untuk mungkin silakan untuk Anda bisa membeli produk misalnya. Jadi ada tujuan di situ. Jadi ini perbedaannya. Ini jenis paragraf berdasarkan tujuan dan sifatnya. Ini sederhana, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalau masih ada waktu kita akan menerangkan lebih detail tentang jenis-jenis paragraf ini. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.